Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tazkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Attar mencatat kisah perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan salah seorang pembenci Sayyidina Utsman bin Affan. Diceritakan ada seorang kaya raya di zaman Imam Abu Hanifah yang sangat membenci sahabat Utsman bin Affan secara terang-terangan di depan umum. Ia mengatakan sesungguhnya Utsman bin Affan adalah seorang Yahudi. Imam Abu Hanifah mendengar perkataannya. Ia mengundangnya dan bercerita bahwa di Madinah ada seorang Yahudi kaya raya dan berkedudukan tinggi. Dia memiliki seorang anak laki-laki. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata kepadanya, atau musuh Sayyidina Utsman ini, Yahudi itu ingin meminang putrimu untuk anak laki-lakinya. Orang kaya itu pun sangat terganggu mendengar berita itu. Ia marah kepada Imam Abu Hanifah dan sekujur tubuhnya bergetar hebat. Ia pun berkata dengan lantang, "Hei Imam Abu Hanifah, kau adalah imam umat Islam. Bagaimana bisa kau membolehkan anak perempuan kaum muslimin dipinang oleh anak laki-laki orang Yahudi? Bagaimana bisa?" Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Subhanallah, kau tidak memperbolehkan anak perempuanmu berada di bawah perlindungan laki-laki Yahudi. Kau pun tidak rela akan hal itu. Lalu bagaimana bisa kau memperbolehkan anak perempuan Rasulullah menjadi istri seorang Yahudi dan kau pun rela akan hal itu?" Kemudian laki-laki kaya itu sadar bahwa keyakinannya selama ini salah. Ia pun bertobat dan menjadi penganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kisah ini menunjukkan kecerdasan dan keluhuran pekerti Imam Abu Hanifah. Ia menyuguhkan argumentasi yang menarik, memulainya dengan ilustrasi imajinatif tentang seorang Yahudi kaya raya di Madinah yang hendak meminang putri penyebar kebencian itu. Tentu saja dia akan marah, berbicara keras kepada Imam Abu Hanifah dan mempertanyakan otoritasnya sebagai umat Islam. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, "Kau tidak memperbolehkan anak perempuanmu berada di bawah perlindungan laki-laki Yahudi. Kau pun tidak rela akan hal itu. Lalu bagaimana bisa kau memperbolehkan anak perempuan Rasulullah menjadi istri seorang Yahudi dan kau pun rela akan hal itu?" Mendengar jawaban Imam Abu Hanifah ini, orang itu tertegun. Ia menyadari kesalahannya selama ini, yang hanya menerima isu tanpa menelaahnya terlebih dahulu dan langsung menyebarkannya ke sana kemari. Beruntung Imam Abu Hanifah tidak menegurnya di depan umum. Mereka berdiskusi atau berdebat tanpa dilihat banyak mata. Inilah keluhuran pekerti beliau. Untuk menghindari pembunuhan karakter baru, Imam Abu Hanifah memiliki berbincang-bincang secara terbatas. Dalam beberapa catatan hanya dihadiri oleh beberapa muridnya saja. Ketika kita menerima berita atau ujaran yang mengarah pada pembunuhan karakter, kita harus melakukan tabayyun terlebih dahulu. Jangan mudah menyimpulkannya sebagai kebenaran hanya karena berasal dari orang yang dikagumi atau bergelar tertentu. Orang-orang berilmu seperti Imam Abu Hanifah tidak akan mudah termakan fitnah. Pengetahuannya menjaganya dari ketergesa-gesaan kesimpulan, apalagi yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam agama. Disebut munafiklah, zindik, kafir, murtad, dan seterusnya. Syekh Ali bin Muhammad Al-Harawi Al-Qari mengingatkan kita pada tradisi ulama-ulama kita terdahulu tentang hal ini, bahwa idza wujida 99 wajhan tushiru ila takfir muslim wa wajhun wahidun ila ibqaihi ala islamih fayambaghi lil mufti wal qadi ay ya'mila bidzalikal wajhi. Jika ditemukan 99 alat bukti yang mengarah pada kekafiran seorang muslim dan satu alat bukti yang mengarah pada tetapnya dia pada keislamannya, sudah seyoknya
mufti dan qadhi bertindak menggunakan satu alat bukti itu. Hal ini dikarenakan menumpahkan darah atau mengeluarkan seorang muslim yang masih tampak keislamannya merupakan kesalahan berbahaya. Seperti cerita Usamah bin Zaid, sahabat Nabi yang membunuh lawannya setelah bersyahadat karena menganggap syahadatnya untuk menyelamatkan diri. Nabi menyalahkannya dengan mengatakan, "Kenapa tidak kau belah saja dadanya untuk mengetahui apa dia jujur atau berdusta?" Jika seorang yang belum jelas ketulusan syahadatnya seperti kaum munafik Madinah dan orang dalam kisah Usamah bin Zaid dijamin perlindungannya oleh Rasulullah, apalagi orang yang melaksanakan Islam sejak kecil di masa damai seperti sekarang ini. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam melabeli kafir kepada seseorang. Jika penyebabnya hanya karena perbedaan pandangan dalam memahami teks agama, dalam hal ini ulama-ulama kita telah memberikan peringatan, yaitu untuk menahan diri dari mengkafirkan ahli takwil atau tafsir meskipun takwil mereka salah. Syekh Ali bin Muhammad Al-Harawi Al-Qari. Apalagi jika takwil tafsir mereka benar. Kita sendiri tahu bahwa Al-Quran memiliki kandungan makna yang sangat kaya. Satu tafsir dengan tafsir lainnya memiliki banyak perbedaan. Ada ratusan bahkan ribuan kitab tafsir dengan berbagai perbedaan pandangan dan kesimpulannya. Sekarang ini, orang yang tidak melalui pelajaran agama, setahap demi setahap berani menyalahkan praktek keagamaan orang lain. Mereka berani menyesatkan orang-orang yang telah mempelajari Islam berpuluh-puluh tahun lamanya. Pandangan-pandangan mereka dianggap melenceng dari Islam. Tuduhan sesat, bid'ah, munafik, bahkan Yahudi mengepung mereka. Meskipun masih agak ringan karena sekedar disebut antek atau agen Yahudi, belum sampai dituduh langsung Yahudi seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka benarlah sabda Rasulullah, "Falyakul khairan aw liyasmut." Ucapkanlah kebaikan atau lebih baik diam. Semoga kita terhindar dari semua keburukan zaman ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.